Hadirin hadirat sekalian yang dikasihi Allah, pada hari ini kita kembali seperti zaman Rasulullah nggak punya listrik. Zaman Rasulullah tidak punya listrik. Artinya kita kembali sediakala sebagai utuh dan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hati kita syukur dulu. Ini yang kita ingat. Bahwa zaman Rasulullah nggak punya listrik. Alhamdulillah sekarang kita diingatkan Allah betapa zaman Rasulullah tidak punya apa-apa. Jadi kita diingatkan sekarang. Artinya Allah dalam perintah listrik ini mengingatkan kita. Betapa orang yang tidak ingat, naudzubillah min dzalik. Ulaika alladziina taba'a ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ulaika humul ghafilun. Ini ayat An-Nahl 108. Orang-orang yang hatinya sudah ditutup oleh Allah, matanya tidak mau melihat lagi kebenaran, telinganya tidak mau mendengarkan kebenaran. Siapa orangnya? Ulaika humul ghafilun. Ialah orang yang hatinya tidak berzikir Allah. Ditutup oleh Allah. Ulaika humul ghafilun. Surah An-Nahl ayat 8. Ini kata Allah. Mereka nanti orang yang tidak berzikir hatinya Allah, aku tutup penglihatannya. Tidak mau lagi mendengar yang baik. Dan aku tutup juga hatinya, atau telinganya, matanya tidak mau melihat yang baik. Siapa orangnya? Ialah orang ula'ikumul ghafilun, orang yang lupa kepada Rasulullah, lupa kepada Allah, lupa apa yang terjadi pada diri Rasulullah, apalagi lupa zikir. Alhamdulillah pada hari ini Allah Ta'ala buktikan bahwa zaman Rasulullah begini keadaan. Tidak mau berpikir. Tidak mengharapkan apa-apa. Ini syukur alhamdulillah. Dan ini tujuannya hanya mengingatkan kaum muslimin dan muslimat bahwa kita ada punya Rasulullah yang hukumnya wajib dicintai. Wajib. Kemudian dari itu selawat dan salam kita selalu baca kepada barusan tadi kita baca, ya Allah, dengan kekasih Nabi Muhammad kami mohon kepadamu walaupun biruyah, walaupun bermimpi ketemu barang. Bermimpi aja Rasulullah, ya Allah, kami dan Rasulullah hidup di dunia ini barang, jangan dimatikan dulu belum bermimpi kepada Rasulullah. Diintai mimpi itu. Ini nikmat yang paling besar. Orang yang ketemu Rasulullah cintai. Kemudian dari itu, ya kami sebagai panitia mengucapkan ribuan terima kasih sekaligus ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia yang hadir menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan ini adalah undangan persaudaraan dan sebuah undangnya dan juga tanda cinta kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Amin. Sekali lagi terima kasih. Yang kami hormati Ibu Bupati, mungkin Bapak Bupati tidak bisa berkenan hadir, ada sibuk lain barangkali. Ya, mudah-mudahan. Kemudian dari itu Pak Camat mungkin ada yang mewakili, ya Pak Lurah yang kami hormati, dan seluruh tokoh-tokoh agama, para khatib-khatib, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemudi, cucu-cucuku dan anak-anakku yang kucintai, murid-murid madrasah. Hadirin hadirat sekalian yang dikasihi Allah. Kalau kita ingat maulid Nabi besar ada dua. Pertama maulid yang batin. Kedua maulid yang zahir, fisik Rasulullah lain. Yang batin ini yang jarang diungkap oleh orang. Kelahiran Nur Muhammad. Ini yang rahasia jati yang perlu kita ingat. Kelahiran fisik di Rasulullah dilahirkan di Mekah Mukarramah. Itu kelahiran fisik. Tapi kelahiran batin Nur Muhammad inilah yang perlu dikaji. Seluruh umat muslimin wajib mengkajinya. Karena Rasulullah diutus tadi dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. Sungguhnya kami kata jatuh wujud Allah mengutus engkau wahai Muhammad lahir ke alam dunia ini. Basyiran wa nadhira, basiran
Dia memberikan kabar kegembiraan. Dalam tafsir yang lain atau kitab Tauhid disebutkan ayat bidkhulil jannah, masuk ke dalam surga. Basyiran itu masuk ke dalam surga. Naziran, kabar ketakutan ayat bidkhulil nar, tafsirnya masuk ke dalam neraka. Fungsi yang penting sekali dalam ayat ini ilallah, agar seluruh umat ma'rifatullah kepada Allah, mengenal Allah. Itu tujuan fungsi Rasulullah yang pertama. Da'iyan ilallah, menyeru dan mengenal jati wahid, ay wahidun ilaihi, bertauhid kepadanya, ma'rifat kepadanya. Kemudian Rasulullah basyirah wa nadhirah, bagaikan lampu sirajan munirah, lampu yang menerangi. Lampu ialah ma'rifatullah di dalam hati muslimat. Lampu ialah ilmu yang ada di kandung dalam dada manusia muslimin muslimat. Lampu ialah iman dan Islam yang ada dalam dada manusia. Itu lampu. Kadang lampu ini hidup, kadang lampu ini nyala, kadang lampu ini tidak berfungsi sama sekali. Rasulullah sirajan munirah. Sekarang Rasulullah tidak ada lagi sirajan munirah. Siapa yang menyalakan obor itu selain daripada ulama? Tidak ada lagi. Yang menyampaikan itu adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Siapa ulama itu? Ini perlu kita kenal mereka-mereka. Ada yang di Jawa, di Banjarmasin, Pontianak, dan di mana-mana. Banyak para ulama yang menyampaikan kitab-kitab Al-Quran. Syarat jadi ulama itu pertama harus belajar ilmu nahwu, karena itu ilmu Quran. Yang kedua ilmu syaraf matang, sebab itu ilmu bahasa Arab. Yang kedua ilmu balaghah, sebab ilmu bahasa Arab, ilmu Quran. Termasuk ilmu badi, ilmu Al-Quran. Termasuk ilmu bayan, ilmu Al-Quran. Termasuk ilmu arus, ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab. Yang terakhir adalah ilmu mantik. 7 bacaan ilmu ini harus dikuasai para ulama. Kalau enggak, banyak menafsirkan Al-Quran, baca kitab kuning. Enggak bisa. Enggak bisa baca kitab kuning. Tapi kitab kuning itu bunuh 7 macam ini ilmunya. Harus matang. Sampai kata Imam Ghazali, al-mantiku malama rifata bil mantiki lam yusiku bi ilmihi. Siapa yang tidak pernah belajar ilmu mantik, ilmunya belum dipercaya seperti Imam Ghazali. Ahli nahu tidak bisa ahli syaraf, harus kedua-duanya ahli. Nahu untuk membarisi Al-Quran itu nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi tidak boleh dibaca bismu karena ada huruf jar di situ. Itu Al-Quran, ilmu nahu. Ilmu syaraf mengetahui kata-kata Al-Quran. Bismi itu asalnya ismun, masuk huruf jar, lalu ismun asalnya. Itu ilmu syaraf. Ilmu balaghah menyusun makna-makna, menyusun arti dan lain sebagainya. Misalnya majaz isti'arah, contoh dalam Al-Quran. Daraballahu masalah. Darabah itu maknanya dari syarat memukul. Tapi ilmu balaghah mengatakan darabah ay ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan contoh. Berubah maknanya ilmu balaghah. Oleh sebab itu Al-Quran tidak boleh sembarang tafsir. Ya, menfasir Quran yang bira'i falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran sembarangan tanpa dasar ada dan ilmunya, sama dan menyiapkan tempatnya dalam api neraka. Itu hadis Rasulullah. Kembali kita kepada Rasulullah SAW dilahirkan. Yang pertama adalah kelahiran batiniah. Yang kedua kelahiran jasmaniah. Kelahiran batiniah Sayyidina Jabir sedang berngomong-ngomong para sahabat. Sayyidina Jabir adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma'awwalu khalaqallah?" Jabir bertanya rahasia sebelum terjadi seluruh sekalian alam. Seluruh sekalian alam menjadikan yang ada waktu itu hanya jatuh baru sendirian. Nur Muhammad pun boleh dijadikan oleh Allah. Ini rahasia yang batin, kejadian yang batin, yang jarang kita ungkapkan di mana-mana. Ini wajib hukumnya. Harus belajar dengan ahlinya. Kelahiran yang jasad adalah fikih, ilmu fikih. Maka yang dibawa Rasulullah itu lengkap. Udkhulu fi silmi kafah.
yang dibawa Rasulullah dalam Al-Quran, satu pun tidak tertinggal. Uballighukum risalat Rabbi wa inni lakum nasihun amin. Kata Rasulullah, aku sampaikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, satu pun tidak tertinggal. Sungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah nasihat yang benar, yang baik kepada kaum sekalian. Jadi kita jangan cari nasihat yang lain-lain dari Al-Quran, hadis. Itu nasihat kita, itu petuah kita, itu petunjuk kita. Sudah lengkap di sana. Sudah lengkap di sana. Sudah lengkap. Jabir bertanya, ya Rasulullah, kata Jabir, ma awwalu khalaqallah, ulun ingin tahu apa awal-awal dijadikan Allah sebelum ada Nur Muhammad, sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum ada Al-Quran Arsy Mahfuz, dan sebelum ada dunia. Walhasil seluruh makhluk satu pun belum ada. Ini rahasia kejadian yang batin, kelahiran yang batin. Apalagi ngaji wajib. Tapi ada orang yang nggak tahu, sebahagia, ya. Ada bahkan yang tidak mau mengaji ini sebahagia, karena ini ilmu tasawuf. Tahu saja. Jadi berlainan pengajian kelahiran yang batin ini dan kelahiran yang zahir fisik Nabi Muhammad Rasulullah bin Abdullah yang ada lahir di kota Mekah. Beda. Makanya yang dua Rasulullah, ilmu fikih dan ilmu batin. Rasulullah tidak mementingkan zahir semata, tapi batin dipentingkan Allah Ta'ala. Oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mementingkan jasad, tapi hati dipentingkan Rasulullah. Rasulullah tidak mementingkan jasad, tapi rohaniah dipentingkan Rasulullah. Sebab waktu kita segera maut, apa yang berdaya? Seluruh mata buta telinga, hanya hati yang bisa. Tauhid yang bisa jalan waktu itu. Zikrullah yang bisa jalan. Mata kita sudah selung, tidak bisa ditanya lagi. Ini seluruhnya manusia akan berpulang terhadap Rasulullah begitu. Hanya hati yang bisa gerak berjalan waktu itu, yaitu ma'rifatullah kepada Allah. Kenallah aja kepada Allah. Kenallah sifat basar, sifat 20. Basar artinya melihat kasful mar'iyah, terbuka pandangan Allah Ta'ala, aina makunta, zahirmu dilihat Allah Ta'ala, batinmu dilihat Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala kata kawan, kata kabar ini, tetap dilihat Allah Ta'ala. Kalau kepada fa'alimnya, kepada penyikirnya, kepada pehandalnya, Allah Ta'ala tahu. Karena tahu kita menerima Allah Ta'ala. Kasful mar'iyah, terbuka pandangan Allah Ta'ala jadi batin. Oleh sebab itu kaum muslimin yang pentingkan batin kita Allah. Kalau jahil sesama manusia, jangan terdinding dengan manusia batin kita. Jangan terdinding. Insyaallah hari ini akan saya ungkapkan sedikit rahasia kejadian batin ini. Ini yang sangat penting. Kemudian baru fisik. Rasulullah dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Setelah Jabir bertanya, ya Rasulullah, ma awwalu khalaqallah, apa yang awal dijadikan Allah Ta'ala sebelum terjadi apa-apanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwal man khalaqallah, awwal ma khalaqallah nurun nabiyyika ya Jabir min nurihi wa khuliqal asya'a min nurihi. Ini yang sering jarang-jarang kita dengar. Rahasia batin. Baru kita mengungkapkan rahasia zahir. Ini asal kejadian Nur Muhammad, asal kejadian Nabi Muhammad, asal kejadian seluruh alam, bahkan kejadian diri kita sendiri. Oleh sebab itu kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, niscaya dikenal akan Tuhannya. Kalau dia lemah, dia tidak punya apa-apa. Dia dibutuhkan oleh Allah. Itu kebatinan. Cara batin. Saya tidak langsung boleh baca. Kali tahu seorang tua. Apa kata Rasulullah? Awwal ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir min nurihi wa khuliqal asya'a min nurihi. Awal-awal dijadikan Allah hai Jabir adalah nurku, nur Nabi Muhammad. Nurku, nur Nabi Muhammad min nurihi, dari nur jatuh yang berwujud yang mukhalafah. Bila kaifiah enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri, itu nur jatuh Allah Subhanahu wa taala. La yatafakkaru bil aqli, enggak bisa dipikirkan dengan akal. Oleh sebab itu zat Allah tidak boleh kita pikirkan, sudah disanggah oleh Rasulullah. Tafakkaru bil khalqillah wa la tafakkaru bi dzatillah.
kata Rasulullah. Jangan kau memikirkan tentang zat Allah Ta'ala, tapi memikirkan tentang makhluk yang ada di alam dunia ini. Insya Allah kamu sampai juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asal betul-betul jalan. Ini kata Rasulullah. Dijadikan Allah yang paling pertama adalah nur Nabi Muhammad, nurku dari nur zat. Wa khuliqal asya'a min nuri, dan seluruh sekalian alam, surga, neraka, loh, kalam, aras, makhluk termasuk kita, mereka dijadikan dari nur Muhammad. Ini rahasia. Belum jadi seluruh alam. Nur Muhammad semuanya dijadikan dari nur Muhammad. Sanggup batin kita, ainul basirah kita mengembalikan ke Nur Muhammad itu, marifatullah kita? Sanggup atau tidak? Itu harus dikaji dalam-dalam. Saya hanya menyampaikan ini, bahwa di dalam agama ini rupanya banyak yang belum kita kaji, umpama yang belum terkaji. Jangan kita merasa puas dengan ilmu yang ada. Ilmu agama saking dalam, saking dalam. Seperti Al-Quran, saking dikaji, saking dalam. Di dalam kitab Arba'in Nawawiyah mengatakan, Al-Quran yujma'u bil Fatihah, wa Fatihah yujma'u bismillah, bismillah yujma'u bil bismi, bismi yujma'u bil ba yujma'u bil nuktatihi bi kana makana wa biyakun. Itu hadis sahih dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ini kunci rahasia Al-Quran. Al-Quran seluruh isinya, rahasianya terhimpun dalam Fatihah. Fatihah terhimpun dalam bismillah. Rahasia Al-Quran terhimpun dalam bismillah. Hadis Arba'in Nawawiyah. Bismillah terhimpun dalam bismi, kata Rasulullah. Bismi terhimpun dalam huruf ba. Ba terhimpun dalam titik. Titik adalah rahasia Nur Muhammad. Kepanjangan dari kata bikana makana biakun yakun dalam tauhid. Jangan aku kata Allah Ta'ala yang ada. Jangan aku barang yang akan ada. Semuanya kita kira kita Allah. Itu rahasia Al-Quran. Kita dalami titik itu. Kita dalami alifnya awal daripada titik itu. Kalau orang nulis ini. Tulisan ba itu ada salah seorang syekh. Itu wali hukum pai nulis bismillah begini. Alif dulu. Baru. Ba. Itu kalau nukil beliau. Wali hukum pai nulis. Apa gerangan rahasia? Seorang aulia Allah menulis begitu. Maka oleh sebab itulah Al-Quran itu kalau dikaji dengan guru yang aslinya, insya Allah tidak akan puas-puasnya. Itu yang ditinggalkan Rasulullah. Setelah Nabi Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah, awal yang jadikan adalah nur Nabi Muhammad dari nur Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khuliqal asya'a min nuri, dijadikan segala sesuatu dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam nur itu ada mengatakan, tafarra'al wujuda khalqan pada khalqin bima ada sama mata qada. Mungkin ada rawi. Ini ada di tangan Malaysia. Ada di sini dijelaskan. Ada. Setelah itu kata beliau, tafar wujud khalqan pada khalqin bima hadatsa wa taqaddam. Dijadikan Nabi Muhammad seluruhnya itu berpecah-pecah, dijadikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian yang rahasia, kejadian nur Nabi Muhammad, bukan jasad. Ini awal yang sebenarnya kejadian. Kejadian diri kita. Kemudian dari itu Rasulullah dan Nabi Muhammad bersabda, kata Rasulullah, ana abdul ruh wa ana abdul bashar. Nah, sebagai bukti Rasulullah bersabda, ini bukti beliau adalah lebih tua dari Nabi Adam. Akan kejadian. Nabi Muhammad nurnya lebih tua dari Nabi Adam. Asal kejadian pada batin, pada rahasia. Ini bukan rahasia lagi, kita baca. Ini bukan rahasia. Apa kata Rasulullah? Ana abul ruh wa adamu abul basar. Aku bapak kalian ruh. Roh Nabi Adam pun lahir dari Nabi Muhammad. Roh Nabi Adam pun lahir dari Nabi
wa adamu abul masyarakat Rasulullah. Aku bapak sekalian guru siapapun dari Muhammad. Wa adamu abul masyarakat Nabi Muhammad. Nabi Adam adalah bapak sekalian jasa. Nabi Adam itu bapak badan kita. Terjadi ada 4 unsur: api, air, angin, tanah. Inilah asal kejadian 3 Adam yang begitu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah bapakmu, anak aku, Adam aku. Aku bapak sekalian seluruh ruh berpikir aku. Ruh Nabi Adam, ruh Nabi Musa, ruh Nabi siapa saja seluruhnya. Dari itu kata Rasulullah. Oleh sebab itu Adam Abul Bashar, Nabi Adam bapak jasad kita, bapak fisik kita. Terjadi dari 4 unsur: api, air, tanah. Asal kejadian api baru yang dimulaikan Allah. Asal kejadian darah yang dalam tubuh kita ini dari api. Api dari Muhammad. Itu disebutkan dalam kitab Kasmul Asrar. Ada disebutkan di sana. Asal kejadian darah yang ada pada kita ini, asal kejadian adalah dari api. Api dari Muhammad, daripada jasad Nabi Adam daripada Muhammad. Nah, riwayat ini menjadi kewajiban bagi kita agar kita ma'rifatullah, sebab dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa man kana fakana fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia itu mata hatinya tidak ma'rifat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, wa fil akhirati a'ma, di akhirat lebih sesat, wa adallu sabila, dan lebih sesat. Barang siapa mata hati di dunia kata Allah yang tak melihat kita marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirat yang aman di negeri akhirat pun tidak melihat lagi kita, wa adallu sabila, dan bahkan tersesat jalan. Ini Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu masalah hati sudah dijelaskan, masalah fisik sudah dijelaskan, masalah di dalam Al-Quran lengkap. Ilmu fisika ada, biologi ada, IPA ada, IPS ada, matematika ada, seluruhnya ada dalam Al-Quran. Kalau kita kaji, IPA, ada, IPS ada di sana, IPA ada di sana, matematika ada di sana. Berasal matematika dari ilmu faraid, ada dalam Al-Quran ilmu hitung-hitungan. Dan dijabarkan akan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini asal saja yang sendiri kita. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Nabi Muhammad dari Nurjat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia dan sangat rahasia, yang mukhalafah tidak dapat dibandingkan. Makanya Rasulullah Abdul Makhlufat, Abdul Makhluf sampai hari kiamat tidak bisa dibandingkan Rasulullah. Saya masih tidak setuju sampai sekarang kalau di Muhammad dimasukkannya yang tokoh 1000 Nabi kenapa dibagi-bagi. Yang tokoh 1000 itu saya tidak setuju. Kalau Nabi Muhammad nomor 1 ayat nomor 2 saya tidak setuju. Di Muhammad tidak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa. Kenapa? Hadis Qudsi kata Allah, "Laulaka ma qalatul haqqa hai Muhammad." Jika tidak karena engkau sudah menjadikan seluruh sekalian haram. Ini adalah hadis Qudsi. Laulaka makhalun apa hai Muhammad, jika tidak karena engkau tidak menjadikan seluruh haram. Apalagi kita jadi ini, kita ada ini karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini yang batin. Allah sudah menanamkan. Nah kalau begitu keabdalan Nabi Muhammad, keabdalan Muhammad, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini juga keabdalan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah mengagunkan Rasulullah, selawat malaikat beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima, hai orang yang beriman. Wajib kamu berselawat selayan ini. Ayo. Baca mulut kamu, baca mulut sifat, baca dari sebagai selawat. Tapi kemarin saya ceramah di pondok selawatan kemarin. Ada juga yang pintar. Selawat apa ini? Selawat. Kedalaman pemahaman. Yang dibaca selawat. Sama dengan siapa yang tidak baca Fatihah 17 kali sehari semalam, di
tidak masuk surga. Yakin? 17 kali wajib dibaca oleh muslimin muslimah. Siapa yang tidak baca itu jangan harap masuk surga. 17 kali baca dulu. Baca sembahyang 5 kali. Dihingga kamar tidur 5 kali, 10. Baca lagi, tak di mana-mana 5, baru 15. Tambahnya 24, 17. Sudahkah? Sudah apa ayo deh. Baca 17 kali. Wah. Ujar suka marah. Wah. Ujar bahasa Inggris. Wah. Ujar bahasa Arab. Wah. Sama. Wah. Wah. Bahasa Arab wah itu, bahasa Inggris wah itu. Bahasa marah apalagi wah itu. Apa arti wah? Masing-masing memanai keuangan. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara rahasia. Jadi, laulaka makalah Muhammad aku tidak jadikan engkau hai Muhammad kalau tidak bernama Rasulullah. Artinya kita ini kalau tidak jadikan Nabi Muhammad, tidak dijadikan Nabi Muhammad, lalu tidak ada kita. Wajib kita bersyukur kepada Rasulullah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Manikrama maulidi wajibat tahu syafaat." Siapa yang memuliakan maulid, dia akan dapat syafaat dari maulid muliakan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad jinaka al biziarah. Ya Rasulullah, kami datang hari ini di masjid Mukarramah li ziarah, untuk ziarah. Kita ziarah. Ya Rasulullah, antal akhir fi hadzal masjid. Sekian puluh harap keberatan hadir di masjid ini. Saya punya Kiai Muhammad Rasad. Waktu itu masih baik jajan mulai habis beliau biasa. Kalau kita ikhlas kita udah mulai habis Rasulullah pasti datang. Rasulullah jangan sampai mati. Mati itu ayat. Tidak ada dari Al-Quran itu orang muslim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, unik kepada Allah. Setiap orang berbangga dan unik pasti nyaman karena bawa hasil. Apalagi orang yang hanya kawin berbagai bulan, unik menamun dan hanya ya Allah tenang di hati. Perempuan itu orang mukmin kan berulang rahmat Tuhan tidak ada sedih. Kalau ada orang rahasia tadi, yang mukmin yang sedih, yang munafik sedih, seperti kalau siapa orang baik. Namanya kasih maka mustahil nang bini umur keguling dulu jangan salah itu wajar saja orang mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian afdalul makhlukat di dalam ini wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khulaqa. Nah ini dua. Makanya dua ini. Wa kana nasi akhlaq ahsanan nasi khuluqan wa khulaqa. Nabi Muhammad adalah orang yang sebaik-baik menjaga rahasia. Kejadian fisik beliau, wa khulaqa dan akhlak beliau yang paling cantik, tidak ada yang menyamai Rasulullah. Kecantikan raut wajah Rasulullah sampai hari kiamat pun andai kata di kontes lelaki tidak ada yang menyamai karena nurun ala nur, cahaya ada cahaya. Oleh sebab itu orang yang rajin berselawat nanti insya Allah pada diberi keramat waktu dia sekaratul maut akan keluar asraf nur dari hatinya memancar waktu sekaratul maut pancaran selawat. Asal ikhlas baca salawat dibilang kalau bulan Senin menurut hadis itu ikhlas karena Allah, jangan karena apa-apa. Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Hadir di sini juga kita berkata alhamdulillah.
Saya lihat ilmu karena apa? Cuma jam berapa istirahat tak tahu. Ya. Ini kejadian yang batin, wajib kita pelajari. Apa ilmunya? Ilmunya apa? Untuk mengenal kejadian nur Nabi Muhammad ini, ada orang yang sampai ke maqam Muhammad ilmunya, ada yang sampai ke maqam tajrid Muhammad ilmunya. Ini para wali-wali dan para ulama. Insya Allah sampai. Ilmunya apa? Harus ilmu batin, ilmu hati. Makanya kita dijadikan Allah Ta'ala dua mata. Betul nggak dua mata? Betul nggak? Mana matanya? Kanan kiri itu mata jabir namanya. Betul. Tapi kalau mata dalam ilmu tauhid dua, ainul nasiran dan ainul basiran. Ini ilmu tauhid. Ainul nasiran mata kepala. Inna fi hadhihi ayatun kata Allah. Seluruh yang lingkungan kamu, miliun kamu, lingkungan kamu ini kata Allah adalah tanda-tanda wujudku. Kenapa kamu tidak melihat dalam mata kepala? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam hatimu ada rahasia kejadian dirimu. Mengapa kamu tidak melihat kedua-duanya? Disebutkan oleh Allah. Artinya Rasulullah memantingkan zahir dan batin, bukan hanya zahir semata, bukan hanya fikih semata, tapi ilmu tasawuf berkuah juga. Ilmu tauhid. Jadi ilmu batin, ilmu hati itu tauhid, usuluddin, ilmu hakikat, ilmu tasawuf tadi, tasawuf mutawasit dan tasawuf muntahi. Ini urus hati. Kalau ilmu fikih, urus zahir, urusan sembahyang, kalau urusan batin. Khusyuk ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Fikih ngurus sembahyang, ngurus zakat, ngurus haji, ngurus taklim ini, ngurus dagang berdagang, ngurus itu dan sebagainya, itu fikih. Makanya kata Rasulullah, fikih ini penting. Yang zahir ini penting. Yang batin juga penting. Apa kata Rasulullah? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqqih fihi. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqqih fihi. Inilah semua hadis perhati. Apa kata beliau? Barang siapa ini orang itu dirinya dikehendaki Allah Ta'ala baik dunia dan akhirat, yufaqqih fihi, tidak bosan-bosan mendalami ilmu agama. Tamat kita fikih ini kaji lagi, tamat kita fikih ini kaji lagi, tamat dengan guru ini kaji, itu ilmu fikih. Tamat dengan karim kaji lagi, masuk jilid 2 jilid 3. Itu bahasa itu kalau di pondok. Tamat dengan karim kaji guru. Kaji dari Fathul Mu'in, kaji dari anak, kaji dari Fathul Wahab, semuanya kita Arab. Kita fikir. Kaji saja, banyak kitab itu. Itu kalau kita di kampung, contohnya saja, kemarin. Saya ceramah di perawatan itu, alhamdulillah. Tidak ada yang tidak tahu Muhammad. Tahu sudah guru perawatan, semua guru pada tahu, pada tahu belajar, tahu belajar. Mana muha kita ini muha ada dua muha yang ada hari ini kita pakai ini, yang isinya mata, kepala, dan macam-macamnya. Muha untuk itu mana? Batas itu. Sekali dipraktikkan, tidak pas dengan ilmu fikih. Tidak sah wudu, tidak sah sembahyang, karena wudu syarat sembahyang. Sembahyang ya. Nah ini makanya orang surga ngomong sama orang neraka. Waqala ahlul jannah, ahli surga ngomong, ya ahlal naru, lima salakakum fi sakar. Kenapa sampai kamu sekalian masuk ke dalam neraka? Jawab oleh orang dalam neraka dengan sedih dan pedih. Jangannya ada air mata, mengalir air mata dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik, siksa dalam neraka paling ringan. Ibarat siksa dalam neraka paling ringan kata Rasulullah. Diambil batu neraka seperti kacang hijau. Ini paling ringan. Diambil ke bawah kulitnya, menggerakkan seluruh otaknya, hancur seluruh badannya. Ini paling ringan ajab dalam neraka. Sebesar kacang hijau saja. Diandap di atas kulitnya.
menggelalak seluruh otak dan tubuhnya seluruh, kembali lagi anak lagi semula. Ini paling ringan siksa dalam neraka. Ini yang disebut Rasulullah Allah Taala tadi, najiro, kabar ketakutan dengan masuk neraka tidak mudah. Kenapa? Jawab orang ahli neraka. Jawab mereka, apa yang masukkan kamu ke dalam neraka? Jawabnya, lam nakum minal musallin. Lagi di dunia orang dalam surga kami nggak sholat, nggak sembahyang. Awas. Ini jawaban orang neraka. Jawaban orang neraka. Masalah kamu bisa ber. Lam nakum minal musallin. Mengapa kamu masuk dalam neraka? Lam nakum minal musallin. Dahulunya kami nggak sholat. Wa'amur ahlaka bisalam Astagfirullah di baladi. Kada kau 4 kali sekali sembahyang, kada kau 5 kali sembahyang di 4 kali, kada kau 4 kali 3 kali barang, kada 3 kali 2 kali barang, kada kau 2 kali sekali barang, kada kau sekali keserahan. Ini yang dibawa Rasulullah yang diungkap ini dalam Al-Quran ini. Dalam Quran ini. Al-Quran itu kita apa? Amantu bikutubihi. Aku percaya dan yakin dan aku amalkan apa yang di dalamnya. Nanti dalam sekerapan mau ditanyai, wama imamuka talqin. Talqin, bukan talqin ini, bapak saya yang bukan talqin. Yang di bawahnya saya tahu keadaannya, tahu sudah menjadi. Saya tahu keadaan orang lain lagi itu. Apa kata talqin? Wama imamuka, siapa ikutan engkau? Jawab. Pakul jawab. Wal Qur'anu imami. Quran adalah ikutanku. Di dalam nama Quran, waj'alil Qur'ana fid dunya qarina wa fil qiyamati syafi'an wa minan nari sitran wa hijaba. Dalam Al-Quran. Waj'alil Qur'ana fid dunya qarina ya Allah. Jadikan Al-Quran pengayom hidupku, di rumah tanggaku rumah Al-Quran, masyarakat Al-Quran, dalam keadaan sudah ada Al-Quran, anak cucuku semuanya anak cucu Al-Quran. Ya Allah, sedih hati kalau sudah sampai, sudah sekajal, sudah sepedaka, sedih. Sudah sepedata. Jadi maulid Nabi besar, amal diungkap terus. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW, mari kita kembali kepada kejadian yang fisik. Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 11 Rabiul Awal di Makkah Mukarramah. Pada malam kelahiran Rasulullah SAW, Adaat nuruhu ilal masjid ilal maghrib. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad memancar dari badan beliau seluruh keadaan alam untuk kita itu belum ada. Terkait ada kita kenal melihat. Memancar dari Mekah memancar. Seluruh malaikat usul yang terkait berpasir bertakal lebih. Mereka seluruh binatang-binatang mengucap pada malam kelahiran Nabi Muhammad dengan bahasanya masing-masing. Binatang mengucap dengan bahasanya masing-masing. Kerak apa bahasanya? Bahasa kerak, malam kelahiran Nabi itu kerak. Burung punai apa bahasanya? Malam ini lahir hamba Allah yang tiada tanding dan banding. Seluruh binatang berkata, kambing apa? Dokter tahu itu aja. Sapi apa? Semuanya itu tasbih. Bahkan bukan binatang saja, seluruh rumput atau buktinya Subhanallah wa bihamdihi wa ma bertasbih di langit dan bumi. Seluruh malaikat dan segala binatang dan binatang waktu kelahiran malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kajiannya Nabi Muhammad dilahirkan, beliau mengangkat matamu. Nih, Fahina ulida rama'ina, beliau mengangkat mata. Waktu lahir melihat ke atas. Kita lahir di Al-Salam. Kalau saya lahir 4 kurang lebih. Iya. Saya lahir. Wa amara ya alaihi alam.
Nabi menghantarkan dua telapak tangannya ke bumi. Dilihat oleh orang yang dilihat. Lokal mulut beliau kerumit, bibir kerumit, begini baca kerumitnya. Denganlah apa baca? Umat. Beliau itu lahirkan menyebut umat. Tanda sayangnya dengan umat. Waktu menunggang Burak akan ditunggang. Bertanya kepada Jibril. Jibril, adakah umat yang diambil? Jibril kalau tanyakan kepada Allah, bertunggang umat kepada masyarakat. Jadi mana tahu Jibril? Saling darah. Kalau tanyakan di sana, tanyakan. Turun ayat dari Allah. Waktu Islamnya, Jibril sampaikan ayat ini. Yaum nahsyurul muttaqina ila rahmani wa'ala wa la yakunu mujrimina ila jahannam wirda. Ini SK kita pertunggangan kita di dalam masyarakat. Ada beberapa SK-nya. Sudah terima belum? Belum. SK-nya belum terima. Waktu pada masyarakat ini. Bertunggangan. Datang misalnya Muhammad. Ini ayat dari Allah. Yaum nahsyurul muttaqina ila rahmani wa la yakunu mujrimina ila jahannam wirda. Hai Muhammad, ini ayat dari Allah. Seluruh orang yang bertakbir, yang beriman kepada Allah, bertunggang kepada masyarakat, menuju kepada Allah, menuju kepada Engkau. Dan dihelah orang yang celaka dengan lantai besi dari kuburnya sampai kepada masyarakat. Baru para pribadi Nabi ingat dengan benar. Nabi di mana nyaman, di mana senang, ingat dengan umat kita. Sudah senang, mertua ini kita kelihatan lagi. Mertua pun tidak kelihatan lah, lagi apa lagi pembunuhan? Ada kelihatan lagi kalau kita senang. Waktu di padang mahsyar, Nabi waktu terakhir sudah bisa masuk surga di padang mahsyar. Beliau di padang mahsyar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dia mengenal umat manusia di padang mahsyar? Umat Nabi Adam ada, umat Nabi Idris ada, Nabi Ibrahim ada, Nabi Musa ada. Seluruh umat berkumpul. Bagaimana dia mengenal umat Nabi ya Rasulullah? Kita orang banyak, kita anak 10, sama makin sampai anak bisa 10 mengiau, yang bungsunya ya si Nanang atau yang menyangkut rumahnya juga. Anak menyangkut habis dia sampai si anak hanya 4. Beliau pada ya Rasulullah, kata hukum mereka yang bagaimana yang mengenal Allah kepada masyarakat. Waktu itu kesehatan banyak orang. Kata Rasulullah lewat akram umat pian biqulan muhajirin min asyrik. Aku kenal umat kerana terbaik berjaya dari bekas air dunia, kata Rasulullah. Oleh sebab itu betul-betul baca Allahumma nawwir wajhi wa qalbi wa hati. Allahumma nawwir wajhi yang bertakir wujud. Baca itu sunat waktu berwudu. Allahumma nawwir wajhi yang bertakir wujud. Setelah kita berniat pada muka, Allah ya Tuhanku berikan cahaya di mukaku. Nanti di padang mahsyar seluruh hitam seluruh muka ada yang kita bunuh. Ada apa di dalam masyarakat? Ada yang keluar dari kubur pakai haram kuali, muha haram kuali, badannya haram kuali. Ada yang muha pakai babi, badannya manusia, sesuai dengan amalan ibadat yang ini. Bujur juga. Begitu habis sehingga habis tanya dengan Jibril ya. Tanya, Muhammad, Jibril, ada umatmu yang tinggal lagi belum masuk surga? Ayo. Namun kita tuh, itu macam tinggal kita bisa. Namun kita gitu kalau ada surga. Tolong cari dari umat pun jangan masuk neraka, tolong ambilkan. Tolong ambilkan, ampuni dia. Mana pun tahu dia penting. Tolong dia neraka. Sekali ada baik, ada buaya dalam neraka di umat yang Muhammad ini. Terpanjang di bawah neraka yang paling di bawah sana. Jibril mencari, mendengar suara tidak ada apa-apa, ada suara impian umat Nabi Muhammad di dalam neraka yang menyedihkan memilukan hati. Suara ini suara menyedihkan dan memilukan.
Tapi mudah-mudahan bukan orang kita yang ada dalam masjid Mukarramah, barangkali orang yang di luar Mukarramah yang jauh-jauh bertahu. Apa suara yang dihantar orang neraka? Yang disebutkan didengar oleh Iblis dari antara pintu neraka. Ya jangan Jibril agar kita Jibril sama ya mana ya jalan-jalan itu orang yang mempunyai tabung kebesaran pujian yang berbeda lagi wah ini rumah sakit amat ya cari ibu sekali dilihat pas tukahan haram hari simuhan lagi sedang nang kaya haram sepikian kaya haram ambil dibeli ya Allah ya Allah ini rupanya orang yang memuji Allah di dalam kesedihan ini rupanya orang yang memuji Allah yang mana dalam kesedihan jadi mensedih kata duit kata dapat apa gulitkan ke kamar lihat ke lampu ambil air itu untuk sembahyang ya mana yang sudah meninggalkan mana yang masih hidup ini sangat belum mana nih hantam belum mana ada kalau lingkaran mana salah arah mulut menyambat hati ingat oleh sebab itu al-qalbu lil-fikri wal-aqlu lil-fikri dua aja dari kata Allah al-qalbu lil-fikri hati itu khusus hanya untuk pikir tahu dari kata Allah tidak lain-lain ingat tanyakan saja kepada siapa kalau ada kiai ada tanyakan al-qalbu lil-fikri wal-aqlu lil-fikri akal untuk berpikir kalau pikiran dimasuk ke dalam hati, saya yakin orang itu akan stres. Sebab salah tempat. Pikiran di kepala aja yang masuk ke dalam hati. Tidak membuku hati jadi bugalan, bawa ke dokter, lalu lipat, karenanya ada 3 hari mati ayam. Nah, oleh sebab itulah apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di mana saya tegaskan umat. Jadi Nabi Muhammad tadi kenapa mengangkat mata? Kenapa mengangkat mata? Artinya beliau mengisyaratkan sudah mengenal lebih dahulu, memperhatikan lebih dahulu masa depan. Masa depan ada berapa Bu? Masa depan ada berapa Bu? Ada 2. Pertama masa tua, yang kedua masa akhir. Masa depan ada 2. Yang pertama masa tua. Tua itu pasti. Saya ini sekarang sudah tua. Umur 69 tahun 24 hari. Nih. Tapi kalau tidak dari belakang umur 35 tahun. Orang lebih ngasar kali, aja bersama-sama di belakang. Tapi kalau jangan melihat dari hadapan, jangan sembarang buka. Sudah tersenyum sekali ini. Ya, 69 tahun. Sedikit lagi sudah 70. Alhamdulillah sudah 2 kali kita dengan orang mati. Sudah 2 kali. Yang setengah mati sekali. Menyambut setengah mati, setengah mati kan tidak sedangkan rancang. Apa bawah setengah mati mulai rancang menyambut setengah mati. Jadi demikian menyambut setengah mati lagi lah. Kalau 30 salah tapi setengah mati jadi hati-hati. Rasulullah SAW bulan memandang masa depan anak kayak apa. Kita sudah ini alhamdulillah sehat hidup, rumah tangga seadanya, tapi masa depan anak itu dipikirkan
supaya disekolahkan, karena mereka nanti hidup atas merupakan apa namanya generasi kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleh setiap para saya mendoakan Allah memilih jumbi wal hidayah. Doakan, ya. Ada yang berkeyakinan tidak perlu baca doa itu rezeki, tidak perlu amalan itu rezeki, asal mendoakan kepada ayah dan ibu atas maghrib dan atas sembahyang, rezeki akan datang. Coba saja kamu. Asal jangan lupa Allah memilih jumbi wal hidayah. Itu dipertingkat yang begitu. Dipertingkat. Insyaallah. Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunia wa kana mukahhalan mamtu'an surah. Kajian dalam wa kana mukahhalan mamtu'an surah. Kadar kawan dihitung macam kita Nabi itu. Kadar kawan. Makanya turun ala nur. Rahasia batin kejadian Nabi sudah terungkap sedikit tadi. Segelintir. Makanya kadar kawan dihitung macam kita manusia biasa. Kita kalau Nabi manusia biasa. Tetapi beliau afdalul makhluqat. Apa tatkala lahir? Wa kana mukahhalan mamtu'an surah. Nabi Muhammad menurut cerita dalam kitab perjanji, ya, sudah berjalan mata. Pusat sidin sudah bersih. Ibu beliau telah melahirkan darah Maryam kering seketika, sekejap mata. Sampai hari kiamat tidak ada seperti itu. Ayo. Dan waktu lahir Nabi Muhammad, Siti Maryam ada. Ibu Siti Musa. Hadir Siti Maryam. Waktu di rumah saya. Berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, beda mati. Siti Asia, Siti Fir'aun. Hadir waktu lahir Rasulullah. Hadir. Ayo, dan belum. Waktu kita lahir siapa yang hadir? Ayah, Umar, nenek, yang penting laki lahir dari bidang itu datang kurusin hadir, bidadari hadir. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ibu sini siapa? Siti Aminah, ibu Nabi Muhammad. Bukan Blok Aminah yang ada di Israel. Kalau terburuk. Ini Aminah Nabi Muhammad. Wa kana fil layalin ya Jibril ya Aminah. Kuli baca ini. Waktu bersianan Nabi Muhammad, Siti Aminah dilajari Jibril dari Allah Ta'ala bacaan bersianan. Nah ini abahnya harus apa? Melajari ini. Bini sudah kada beranakan lagi, sudah naik ke darat sana. Cucu, Pak Minantu lagi dilajari. Kada Minantu, dilajari. Apa kata Jibril? Hai Fatimah, baca inilah setiap malam sampai melahirkan income. Ini Jibril pelajari bacaan orang bersianan, insya Allah terpelihara dengan izin Allah dari syaitan, dari mistik, dari pendarahan. Tapi obat juga kalau kayak sebagai minggu, itu saya ikhtiar namanya. Tapi baca, u'iduha bil wahidis sokat min syarri kulli hasan. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Tunggal, Wahidis Samad yang sangat pemberian, dan daripada orang-orang yang iri dengki, hasad, termasuk mistik. Syaitan banget Allah. Bahkan di malam ini bacaan beliau. Jangan membaca itu la hamsan wala sifalan. Tidak merasa berat Nabi mengandung Nabi Muhammad. Kalau yang berat yang sekian seperti kadar sebarat. Kalau ditanya itu berapa kilo lah kira-kira sekian? Adalah 3 kilo. Ada nggak kira-kira? Nah, coba ambil itu diuji buat di kelapa, bahwa ada di pasar paru di kelapa, nyaman, bagianan. Sisi yang kelapa kita ada membuang jalan itu parah. Ini berarti ini. Jangan kau berpikir baik. Tahun ini pian-pianan ini tahun ini belum. Kalian menolak keras-kerasan dalam ini. Nah, tidak mudah.
Oleh sebab itu Nabi tidak ada rasa apa-apa. Mari kita tingkatkan. Allah Ta'ala wa ma'adakum rasul faqsidu wa ma nahakum anhu fattaqu. Apa yang dibawa Rasulullah haji dalam waktu ambil banyak-banyak. Wa ma nahakum anhu fattaqu. Apa yang dilarang Rasulullah jangan coba-coba mencoba. Jangan coba-coba mencoba. Oh, yang alam dicoba. Yang alam dicoba. Apa yang dibawa Rasulullah kamu ambil banyak-banyak tadi sampai sekarang kamu, dan yang dilarang Nabi tinggalkan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumuran tak pernah tinggal lalat. Ayo, abang kita lalat memang kurang. Apalagi kita mati 3 hari. Lalat mau rugi. Terbukti cucu beliau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah tinggal di lalat. Makanya Nabi waktu baca surah Yusuf yang waktu kata lalat man itu lalat nyeri sini. La ta'man la ala Yusuf. Nyeri tapi bukan hanya kita. Enggak. Waktu sudah baca itu lalat nyeri mulut beliau dimunculkan. La ta'man la ala Yusuf. Lalu menjadi hukum sujud isma namanya. Siapa membaca itu tidak dimunculkan mulut tetap salah sebab tidak terlibat kepada Allah. Saya ada pernah melajari ibu-ibu baik baca la ta'man. Mereka ada suatu belajar lagi. La ta'man la ala Yusuf. Mulut saja yang dimunculkan bukan kepala maju kalah. Baca lagi la ta'man. Mulut dimunculkan rupanya kontak mulut dengan badan. Baca lagi terang. La ta'man la ala Yusuf. Nah, itu hati-hati. Itu nanti. Abdul Qadir Jailani ditanya oleh murid beliau, Tuan Guru, kenapa kita ditinggal lalat? Ujar beliau menjawab, apa gunanya lalat jika dibunuh? Karena aku tidak mengandung kotoran dunia dan tidak mengandung madu akhirat. Jawaban beliau, aku tidak punya amal apa-apa, tidak ada kotoran dunia dan tidak mengandung madu akhirat. Apa gunanya lalat? Yang tidak selalu ada kotoran dan ada madu. Apa gunanya lalat sikap kepadaku, kata beliau, karena aku tidak mengandung kotoran dunia dan tidak mengandung madu akhirat. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pemimpin jahir dan batin. Dijahir dipimpin oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pimpinan jahir beliau. Wasyarabu wala tusyriku. Dididik kasihlah makan, minum. Jangan berlebihan, karena makan banyak, minum banyak, menyakitkan penyakit fisik. Oleh sebab itu, penting kesehatan kita. Dan juga batin. Obat batin tidak ada selain daripada zikrullah. Apa kata Rasulullah? Likulli syai'in shiqalah. Wa shiqalatul qulub zikrullah. Allah. Seluruh setiap sesuatu ada obatnya. Obat penyakit hati kata Rasulullah, zikir Allah. Oleh sebab itu, seluruhnya umat Islam wajib berzikir. Jangan kadang berzikir. Allah. Fajrullah qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kata Allah, berzikirlah sedang berdiri, sedang bersujud, sedang berbaring, berzikir. Kata Rasulullah, man jalasa majalisa lam yadhkarallahu biha faqad sawa. Siapa duduk di satu majelis ini tidak berzikir Allah, faqad sawa. Itu majelis yang rugi, kata Rasulullah. Majelis yang rugi. Jadi lihat jemaah nih, jemaah mengaracau yang didatangi. Yang didapati jalur mengaracau atau mengarabau atau lagi apa namanya, apalagi bahasanya mengaracau itu dilarang oleh Allah.
Man salaka. Man salaka salikan lam yaj'alallahu biha faqad sawa. Siapa menjalani perjalanan tak kemana-mana, tapi tidak disebut dalam jalan itu Allah, maka itu jalan yang rugi kita. Nah, disuruh Allah. Apa sembahyang terus ambil tasbih, terus serang macam bersila Allah. Dalam hati aja. Kita dikejar lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya dalam sembahyang itu ada kalimat Allah Akbar, mulut menyambat hati Allah. Kami Allah, mulut menyambat kami Allah, hati Allah. Setiap kata-kata intikal itu disuruh kita ingat kepada Allah supaya jangan terlalu banyak doa. Terakhir, terakhir. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, kepada umat-umatmu sekalian, kalau kamu cinta kepada Allah, ikut aku, kata Rasulullah SAW. Kita mengkaji kada cukup, memperingati waktu kada cukup, waktunya. Coba Rasulullah SAW, fadina arba'ina sanatan min umri, wa kana yuhibbu ta'addudan fi horihi. Dalam kitab Nurul Yakin ada disebutkan. Tarikh. Ini perubahan sikap Rasulullah. Perubahan sikap Rasulullah. Ini perlu diperhatikan. Karena kita seperti itu. Apa kata Rasulullah? Kata kami, fadina arba'ina min umri arba'ina sanatan min umri. Waktu itu ta'abud dan figuri itu. Dan kalau umur Nabi Muhammad berjumlah 40 tahun, beliau bersikap suka beribadah dan suka berhalwat, suka berhijrah di Gua Hira. Artinya ibadah Senin bertambah 40 tahun. Kita beliau urusan 40 tahun, biasanya urusan akhirat 50, urusan dunia 50, tambah urusan akhirat 51. 40 tahun. 40 tahun. Nabi Muhammad berubah sikap. Kalau nak menuntut ittiba Rasulullah, mengikut Rasulullah 40 tahun, apalagi macam saya ini. Artinya Nabi 40 tahun sudah berubah sikap, suka beribadah beliau. Jadi kita umat apabila 40 tahun dirubah, ditambahin salawatnya, ditambah hiasannya zikirnya, ditambah segala ibadah kita, sebab Nabi sudah berpesan dalam Al-Quran yang dibaca para imam, wal akhiratu khairun laka minal ula. Negeri akhirat bagi kita seberatan itu yang utama. Datuk mana? Almarhum. Kain mana? Almarhum. Julak mana? Almarhum. Suhaimi mana? Almarhum. Sudah. Ayo almarhum. Kita enggak ada yang tidak isi. Sekali lagi menjadi fisik dan apa yang lagi. Saya tidak ada seperti apa mungkin ada di sini dan sebagainya sangat waktu menjadi umat orang zaman kita hanya abadas 60 dan 70 wakal yang dari sedikit yang minta dari 70. Bel 40 alhamdulillah ini pun sudah alhamdulillah. Ingat, kamu sudah hilang baru mencari ini, lalu hidup pada heran-heran. Apa kata Syekh Ali Tasawuf? Maulud Tuhan hayatun la namudu abad. Maulud Tuhan hayatun la namudu abad. Berbulan rahmatullah orang yang takwa, berbulan rahmatullah orang yang pengasih di masyarakat, berbulan rahmatullah orang yang sangat berjasa di masyarakat, berbulan
Masih kasih masih ada gambar. Terus dari sini apa boleh? Mau tutup hayatul berpulang rahmatullah orang yang telah dipuji terkenang-kenang kapanpun dia sudah berulang-ulang namanya terlukis di hati kita saudara. Alhamdulillah menjadi hati kita terlukis dan kawan-kawan berkata ya Allah. Tapi sebaliknya alhamdulillah dia masih dulu dia ada sekarang ayat Tuhan turun. Alhamdulillah dia masih dulu dia ada beliau aku. Wah ini masih orang malah. Ya kan. Nah, jadi orang menanam padi dapat beras, ujar syair, ya kan? Manis syar'ah, manis syar'ah isra, manis syar'ah isra. Siapa yang menanam, insya Allah mengatar. Nabi Muhammad SAW apa kata beliau? Ya, di dalam hadis beliau banyak mendidik kita dan mempelajari kita baik Al-Quran dan hadis. Tadi sudah diakhiri sudah diungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan binas. Ya, wa fi Rasulillahi uswatun hasanah al-kitab kewajiban. Pada diri Rasulullah adalah insan zahir batin. Waktu beliau hidup dan berpulang rahmatullah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jangan sedikit pun menggarap hati kita saudara. Tapi merupakan inilah yang manis. Dan mudah-mudahan yang disampaikan itu menjadi buah pikiran kita saudara. Ya Allah, beri Bapak kejadian baik. Ya Allah, beri Bapak kejadian baik. Mari kita cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bosan-bosan bersalawat. Jangan bosan-bosan membaca salawat. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih atas nama panitia penyelenggara dan kami seperataan warga Masjid Mukarramah kepada pembantuan pemerataan yang pada hari ini hadir. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi pemikiran kita dan saya sampaikan sebentar lagi kita akan pilkada. Saya sebagai ketua ulama dan ketua FKUI Kabupaten Sukamara menghimbau agar kita jaga kampung kita. Jangan sampai terjadi apa-apa. Banyak orang yang tidak senang dengan hati kita yang damai. Banyak orang yang tidak senang dengan hati kita yang rasa mufakat. Banyak sampai orang yang tidak senang dengan kemarin hancur begininya. Banyak tidak sedikit. Oleh sebab itu saya menghimbau, ya, jangan sampai kita demikian. Seperti doa Rasulullah, Allahumma qulubana wa hdi salam. Doa Rasulullah, ya Allah, pastikan hati kami menjadi kami bersama-sama dan tunjuki kami jalan yang lurus. Doa Rasulullah tadi, Allahumma ja'alna min khiyari ummati. Ya Allah, jadikan kami orang yang terpilih dan orang yang disukai orang banyak. Doa itu dibaca doa Rasulullah, Allahumma ja'alni min khiyari ummati wasta'milna fi ummati. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kami orang yang terpilih dan orang banyak suka dengan itu. Ya, suka berataan. Samud pun suka dengan kita. Ya, Samud suka dengan kita. Lah. Doa Rasulullah tadi yang kalian baca, Allahumma ja'alni sabran, ya Allah, jadikan aku orang yang sabar bila dapat nikmat dan ujian. Wa ja'alni syakura bila dapat nikmat, ya Allah, jadikan aku orang yang syukur. Wa bi'aini syakir, jadikan diriku kata Rasulullah orang yang hina tak terhadapnya apa-apa sendiri. Wa bi'aini syakir, dan pandangan manusia mulia. Itu doa Rasulullah. Doa waris lebih afdal dari doa yang mulahan. Daripada yang mulahan para ulama. Lebih afdal. Ya, doa waris afdal, doa wali-wali afdal, doa para ulama afdal, doa ulama bisa juga. Bisa juga para ulama. Sementara apa tahu bahasa Arab, tapi yang inti bahasa Rasulullah amal dan doa waris. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Ya, akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa.
mudah-mudahan dipanjangkan Allah Ta'ala umur kita, anak cucu kita, buyut-buyut kita, keberadaan. Dan kita berdoa mudah-mudahan disehatkannya badan kita, anak-anak cucu kita, buyut-buyut kita. Dan disukseskan kehendak hati kita, hajat kita, buyut-buyut kita, keberadaan. Amin. Allahumma amin. Astagfirullahaladzim. Wajib jadi. Semoga sayyidina wa sayyidina min awliya salihin salawain wa ala وليرجال الذين ويعلمنا نعمتهم وقوالهم والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين kami berdoa kepada Al-Fatihah. Amin ya Allah. اللهم يرزق لنا وذريتنا جنة وأكرمنا وبارك في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من التوفيق والرضا والعافية وجعل قولنا اللهم لا تجعل هذه أبدا وذريتنا صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل هذه أبدا وذريتنا صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل هذه أبدا وذريتنا صلى الله عليه وسلم. ويسر لنا من سبيلا. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وأجعلنا خيرا الصلاة وطهر قلوبنا من كل سوء وعينا عن مشاهدتك ومحبتك وأعوذنا عن سنة والجماعة والشرف والإكرام. اللهم أتنا بسنة وجميع من زكاة والظالم ومن الصالحين واغفر لنا ذنوبنا ولمن دخل بيتنا مؤمنين والمؤمنات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بيدنا بشر من الجن والانس والوحوش وشر الشيطان والوسواس الخناس فرد بالجكاس زينا والله بيده بالحول والقوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعلنا سلام القلب والجسد والحول والولاء والولد. اللهم اجعلنا سلام القلب والجسد والحول وعلمنا ولا بركات علمنا. اللهم ارزقنا حقنا من قبل المرسلين. اللهم اغفر بالعلم وزدنا بالحلم وبالعلم بالتقوى وزدنا بالعافيه يا رب الراحمين. اللهم انا نسالك من خير كله عامله وعامله وعلمه ولا نعلم ونعوذ بك من الشر كله عامله وعامله ولا نعلم ونسالك بما سالك من فضلك ونبيك وعلمك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من سعادة وفضلك ونبيك وعلمك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذه الجمعة مرحوما وتفرقا تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مراتنا واغفر لنا ما لم يقل كرمي. يا رب بالمصطفى بلغ مراتنا واغفر لنا ما لم يقل كرمي. يا رب بالمصطفى Pak Tony, ya Haji.
Demikian peringatan dari Rasul Muhammad SAW telah bersama-sama kita laksanakan, dan kami pengurus masjid serta panitia masjid Mukarramah dalam keadaan kita menyampaikan sebuah terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan dan kekurangan masih tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik dan memberikan jalan untuk menuju kehidupan yang lebih abadi. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Ya, sambil makanan silakan dibawa dan sambil kita berikan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Del, kita nak bawa lagi. Taslim. Kau tumbang. Hei, dekat-dekat sini. Fitri, blokir badangan Tina. Kau sudah sini Tina kelihatan. Ya Haji, bawa mak. Ini Pak Anu hanya pelajar. Jadi kena lebih kurang syukurnya nih. Ya Allah ya
Maju, maju. Assalamualaikum, Pak De. Sambil makan. Makan dia dulu, kami sendiri. Ya, Dek. Assalamualaikum. Dek, assalamualaikum, Dek. Tuh, kau, Pak. Lagi aja lagi.